حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري ويسير لأمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء كلهم قريبهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لي شر بنفسي وجنتي بفضلك بشر بالخواتم وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه به العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالذل وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pada hari ini tanggal di Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 29 Oktober 2024, tanggal 26 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khotimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a
Alhamdulillahi wa marudatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita masuk ke dalam sholat jamaah. Ya. Semuanya pakai ilmu. Sebab kalau kita sholat jamaah tanpa ilmu, ya, niscaya gagal sholat jamaah kita yang kita harapkan baik. Nanti pakai ada gambar di sini, insya Allah. Ya. Di gambarnya. Ya, kalau kitab-kitab yang sekarang ya dimudahkan lagi. Nah, banyak di sini karena ada syarat-syaratnya di dalam sholat berjamaah. Ya, nah, inilah kita kudu belajar sholat Jumu'ah, sholat kita Jumat, mesti ngerti, apalagi jadi khotib. Syarat khotib ada, syarat khutbahnya juga ada. Ya, itu boleh kita tegur kalau lagi sholat, sebab kalau udah khutbahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena kedudukan sama dohor, tapi Jumat 2 rakaat, makanya yang 2 rakaatnya itu khutbah yang 2 kali. Ya, itu pengganti, jadinya seperti dohor yang 4 rakaat, tapi ini sholat Jumu'ah. Kalau rukun khutbahnya dia nggak ngerti, nggak paham, misalnya Alhamdulillah dia nggak baca, atau di selawat dia nggak baca, atau wasiat takwa, ya, membaca salah satu ayat Quran, misalnya ada yang kurang, belum lagi nanti tentang sunnah di dalam khutbah, mimbarnya ada di depan. Kenapa sunnahnya kelihatan semua, bukan mimbar yang palanya doang kelihatan dari depan, nanti naiknya kaki kanan dulu, ntar kaki kanan dulu, sunnahnya megang tongkat sebelah kiri. Ya khotib-khotib kan nggak belajar gitu-gituan, atau lihat udah bisa baca tahlil, sudah. Ya, kudu semuanya dengan belajar. Ya, wakaf masjid. Kalian kalau kaya nanti, kalau kaya gitu mau wakaf, mesti ngerti. Ini misalnya contoh, ya, ini perlu semua apapun dengan ilmu. Itu mau benerin motor pakai ilmunya, pakai mobil pakai ilmunya, jamnya kecil aja pakai ilmunya. Kalau kagak, buka nggak bisa benerin. Ya bongkar doang, bongkar sih bisa apa deh. Ya, kadang-kadang bongkar nggak bisa, ya kan? Iya, arah mana yang dibuka malah dikencengin sama dia. Ini motor siap sih ngencengin, ya dia kencengin sendiri, dia kencengin. Kebuka mereka nggak bisa. Ya semua pakai ilmu. Saya wakafkan tanah 1000 meter, 20 meter ini sini, ini 50 meter. Tuh, ini diwakafkan untuk masjid. Misal ya, maka semuanya digunakan untuk masjid. Haram hukumnya nggak sah hukumnya kalau dijadikan di sini misalnya ada WC, ya parkiran, nggak sah tuh. Karena wakafnya untuk masjid. Masjid kan tuh tempat untuk sujud, dari kata sajadah yasjudu. Tapi kalau dia misalnya bilang, saya Pak wakafkan tanah, makanya kudu tanya sama ulama yang ngerti. Jika ente punya uang mau wakafin, saya mau wakafin tanah 1000 meter. Ya ini kan 1000 meter ya ceritanya. Itu 1000 meter. Nah ketika dia bilang 1000 meter, dibilang sebagian untuk masjid, sebagian lagi untuk fasilitas masjid. Nah itu mesti dirinci lagi, ya, bikin gambarnya segini nih. Ini yang wakafin ya, bukan yang nggak ada urusan apa-apa. Yang wakaf, dia wakafin segini, misalnya saya 700, sisanya 300 untuk fasilitas masjid. Ya fasilitas masjid dari ruang parkir, sekretariat, kemudian apalagi WC dan sebagainya. Gitu ya. Kalau ini udah 100 wakaf segini, ya kalian harus nggak boleh ini untuk ada WC dan sebagainya. Ya perluas aja dengan bukan wakaf beli tanah sampingnya, bukan jadi wakaf tapi untuk fasilitas masjid. Makanya
ulama-ulama terdahulu dari zaman Nabi, terus masjid yang diperluas. Adapun WC adanya di luar, jauh. Ya kan? Iya, nggak ada di dalam masjid. Nah, di dalam masjid itu diwakafin untuk apa dari awal? Yang wakaf kesian, nggak ada pahalanya. Yang bikin main sembarangan, tanggung jawab nanti. Tanggung jawab gimana? Iya, entar yang wakafin nuding dia. Entar gue dikubur pas nggak ada pahalanya. Ya, dan sebagainya. Harus ngerti. Belum lagi penggunaan fasilitas ini untuk ibadah. Kemudian datang orang kudu-kudu pada buat nyuci, buat ini, buat ngambil. Nggak boleh sembarangan. Ya, berat. Makanya semua yang belajar. Ada dalam kitab fikihnya bab wakaf. Nanti segala macam dalam hal-hal wakaf. Baik. Kita hampir mau sebulan ini ya, libur anak umroh sama libur itu ke Solo. Yang kemarin pembacaan doang ya, anak baru pulang untuk pilek, sekarang gigian ya, makanya rada-rada tembeman dikit. Gak ngurangin kalau namanya ngajar sih ya. Kalau kalian kan kagak, jangankan sakit kagak, ada kondangan juga langsung skip, pengajian di skip, ada kondangan, ada arisan, anu sih nggak pernah. Ya, sakit apapun Anda nggak pernah, selagi Anda masih bisa jalan ya, jalan. Malu kita mau ulama dulu, sakit aja mesti ditandu ya, malu nih Jenderal Sudirman taruhannya nyawa perang masih ditandu, ini kagak ditandu masih nggak datang ya. Makanya kufur nikmat itu terlalu banyak, kufur nikmat. Nggak usah nyalin orang kalau terjadi apa-apa sesuatu begitu, kita hisap diri kita. Dulu susah, rajin ngaji pas sudah kaya lupa, nggak punya motor, mau ngaji udah punya motor ngaji ya, berantakannya lagi udah susah kagak ngaji lagi ya. Paham ya? Dan susah ngaji. Ini banyak yang susah nggak senang, yang udah kawin belum kawin, bodoh ya, udah repot dah ya. Makanya rada males datengin orang pernikahan begitu, kalau paling maklum duluannya begitu, mungkin udah ngalamin yang kita belum alamin ya. Nah, begitulah zaman sekarang, hampir nikah di sini ya. 2 tahun yang lalu ada nikah di sini ya kan, enak banget, gratis. Anda sengaja ngumumin di mana-mana. Kalau guru boleh ngungkit loh, orang tua ngungkit anak boleh, Allah Ta'ala ngungkit hambanya boleh ya. Kalau inti menungkit-ungkitan nggak boleh. Kan enak kalau di rumah dia biayanya, kemudian manggil orang masih makan. Kalau di sini enak, dipanggil besan kanan besan kiri, datang makan gratis ya, hilang aja udah nggak ngaji ya. Oh inget loh, sesuatunya itu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang Allah tegur orang-orang yang khianat. Makanya jadilah sebalik dari khianat adalah amanah. Lihat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari muda gigih, pekerja keras. Ini Anda bukan jatuhin orang yang sedang kampanye, kan ada yang bicara Nabi Muhammad pengangguran jadinya. Ya, jadi kalau mau menghilangkan pengangguran, janda-janda kaya nikahin pemuda-pemuda yang pengangguran. Contohnya Khadijah aja emang temennya. Ya, itu tinggalin ulama kalau ngomong itu, ngaku ulama, ngomongin sahabat, orang-orang mulia dengan namanya aja. Gak pantas. Minimal Siti, karena Siti singkatan dari Sayyidati. Susah rada ngomongnya, Sayyidina susah, Sayyidati susah. Jadi Sidina atau Sidi atau Sayyidati jadi Siti. Kita kenal Siti Aminah, nggak ada tulisan Siti Aminah, nggak ada, adanya Aminah. Cuma memanggilnya begitu hormat orang-orang dulu. Siti Khadijah, Siti Maisaro, Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti. Istri Nabi depan Siti semua. Itu maksudnya Sayyidati, nyonya, tuanku. Ya kalau perempuan nyonya. Ya, bapak kita dipanggil namanya aja marah kita. Bapak itu Purwanto. Anda anak muda nih datang genteng. Purwanto adek. Lo tonjok tuh orang. Benar gak? Iya, jangan, penghormatan. Inti panggil RT, ada Pak RT, Pak RW, itu penghormatan. Itu Islam ngajarin begitu, ngambil presiden, jangan namanya aja. Walaupun inti nggak tusuk dia, tetap hormatin Bapak Jokowi, Bapak Prabowo. Jangan mentang-mentang inti nggak tusuk, nggak boleh. Islam nggak ngajarin begitu. Ya, nggak ngajarin kita jadi kurang ajar. Ya, keluarkanlah sebagai orang Islam akhlakul karimah, akhlak baginda Nabi Muhammad. Yang kecil-kecil senyum sama orang, nggak gedekan sama orang, nggak suuzon sama orang, manggil nama-namanya aja. Ya, contohkan Nabi itu dari muda udah kaya. Yang cerita Nabi miskin, Nabi kaya, hebat, sukses. Ngelamar Siti Khadijah aja 20 onta yang mahal. Satu onta udah berapa juta? Sekarang 50 juta kali 20 berapa? 1 M.
Kalau inti duitnya banyak ya jangan pelit. Ini kan dulu dikit emang duit segila-gilanya kalau kita bilang segitu-gitunya. Tapi kalau inti kerja duit inti banyak, bawain mahar ini nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh, cuma nggak usah diujukin sama orang. Ya, kalau baik makanya ngelamar dulu. Nanti pas ketika nikah nggak kelihatan bawa-bawaannya. Ya, saya kalau bawa-bawaan kan orang, waduh. Kalau intern keluarga nggak apa-apa, tahu orang lain lihat. Ya, apalagi pakaian dalam dikeliatin lagi di luar. Ya, ini ya, tangan dalamnya merek aja ya. Orang kita kan iseng, benar gak? Ya, iseng orang kita, namanya juga iseng. Cerita sama tetangga, di bawah bulan itu tuh, ya celananya Beli, ya hanya Beli, celananya bukan celana, segala macam lah, ya jadi omongan, Maka kalau intern keluarga, baik bawa-bawaan dulu, ya ngelamar nama itu, bawain dulu. Karena jadi, pas nikah udah yang dibawa mahar doang, 20.000, 50.000, sekarang 100.000 nggak kelihatan gede-gede dengan mas kawin 1.580.28, mau maksudnya kayak 28 Oktober atau apa dia yang disangkut-sangkutin apa, ribet banget kan. Ini nanti akhirnya pas kawin susah ngomongnya, banyak kan yang ribet. Ya usah dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai, ya saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut, udah selesai. Ya, mazkur yang disebutkan tadi, udah nggak pakai disebut lagi, ngomong ya ribet. Itu gitu akhirnya, sekali salah, 2 kali, 3 kali salah, nggak jadi kawin. Ya belum lagi siap kabul, ya mau sebulan nungguin balik lagi, ya tentu nikah sama orang lain. Nangis kucing. Ya, walhasil Islam sebenarnya indah, belajar yang benar, mudah sejalan, cuma bukan digampang-gampangin. Ya, belajar ilmu pernikahan juga harus belajar, jangan sampai salah. Yang di luar itu suruh, bukan ilmu sholat, ilmu pernikahan aja satu kitabnya tebel-tebel bisa segini nih, itu tentang pernikahan. Ya, biar tahu nanti masalah dari li'an, masalah dari talak, segala dan sebagainya. Itu buat bercanda aja nggak boleh. Ya, inti sama istri ini bintang film berdua nih, bikin peran di situ. Inti menceraikan istri action kan. Bercanda ya, cuma acting bilang aku ceraikan kamu, jatuh talak. Ya. Atau dia lagi teklap bahasa Betawi, marah-marah, dia ngomong tanpa sadar, cerai udah, lagi mabok nggak sadar cerai jatuh. Makanya jangan anggap hanya kata-kata, nggak bisa. Itu baru perceraian. Gimana kalau kata-katanya waktu candaan mengeluarkan dirinya dari agama Islam? Ya, naudzubillah, tauhid keluar, misal menduakan Allah, nggak percaya Nabi Muhammad, walaupun buat bercandaan. Udah, agama jangan dibuat bercanda. Ya. Jadi biar tahu Nabi itu kaya, bukan pengangguran, amanat, sehingga Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ya tertarik dengan beliau ya sebagai pemuda yang amanah. Jadilah pemuda yang gigih, yang bekerja, dan bawa di kerjaan inti, apapun kerjaan inti, dagang apapun juga amanah, jangan khianat. Insya Allah berkah nanti seterusnya. Ya, itulah lihat contoh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah beliau kalau kalian lihat 3 hari nggak makan, itu pribadi buat dirinya. Nggak mau kalau anak buahnya. Lihat contohnya Sayyidina Umar, didikan Rasulullah SAW jadi pemimpin. Oh, anjing aja kelaparan, nangis beliau. Kenapa? Karena nanti ada hisab dari Allah sebagai pemimpin, sebagai manusia. Didikan siapa? Habibullah Muhammad SAW. Itu berat jadi pemimpin apapun. Ya, nah jadi artinya Rasulullah itu kalau kalian lihat lapar bukan karena kemiskinannya, karena begitu dalam dakwahnya habis hartanya. Kita nggak sampai begitu, nggak sampai 3 hari nggak makan. Ya, andai kata sehari nggak makan juga mengulah kita. Tahu nggak ulah kita? Mancing doang, kerja kagak, dapat kagak, akhirnya pulang lapar. Ya, Nabi luar biasa. Ya. Nah, kekayaannya luar biasa. Kemudian nikah dengan Siti Khadijah bertambah, tapi habis semuanya untuk dakwah luar biasa. Apalagi perkembangan dalam Islam. Ya. Orang nggak mau beliau nggak mau tuh sahabat atau semuanya kelaparan, tapi beliau siap yang lapar. Itulah pemimpin. Tahu kalau sekarang kan terbalik. Ya, biar orang kelaparan, yang penting gue kenyang. Ya, jangan sampai begitu gitu. Ya, makanya sampai hadis-hadis Nabi bikin sayuran banyakin dikit biar bisa masih tetangga, jangan cium baunya, itu ayam panggang enak, tetangga hampir kecium baunya doang dikasih kagak. Sampai begitu.
Ya, Anda pernah diomelin sama guruannya bawain buah seseorang, ya kan melewatin tetangga, ya nggak ditutup, diomelin disuruh tutup biar orang nggak lihat. Ya, ajarin anak-anak kita ketika makan es krim atau makan sesuatu jangan di depan teman-temannya. Kalau mau depan teman-temannya bagi, paham nggak? Yang ngiler. Kan kita berasa masih kecil dulu, waktu apalagi nggak punya duit, teman kita nih yang rada kaya makan enak kita nggak aja. Udah pelit lagi dia jadi kena bapaknya. Tuh berasa nggak? Hampir begitu. Ya, makanya kalian nih kalau ada nikmat-nikmat yang bikin status, alhamdulillah punya motor, alhamdulillah punya. Oh yang nonton banyak, yang lihat banyak, betapa sakit kadang-kadang ya Allah. Begitu orang namanya kalau lagi susah kan kritis banget hatinya. Kok begitu, Bin? Ibu kan udah pernah ngerasain susah. Paham nggak? Kritis kalau kita nggak punya iman, kritis banget. Ya, lihat tetangga bisa beli roti. Ya, duit. Udah kritis ke lapar. Namanya lapar. Coba kalau inti punya duit tuh banyak, megang aja kantong 1 juta, kenyang aja udah kenyang perasaannya. Jangan makanan kenyang, udah megang duit. Coba kalau nggak megang duit lapar, mata kita panjang teman-teman. Ya, makanya jangan sampai jaga perasaan orang sampai demikian yang kecil-kecil, apalagi lebih dari itu. Ya mulutmu harimau, ya orang sakit gigi masih bisa ada obatnya, tapi kalau udah sakit hatinya dihina orang itu susah obatnya. Ya jangan sampai hal demikian. Ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa ikut akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang akhirnya biar ingetin aja, ya kan kita disuruh diantaranya sunnah bangun malam. Bangun malam aja udah sunnah, ya yang sudah. Kemudian kita usap wajah kita, bangun, kemudian baca doa-doanya, alhamdulillah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Terus kurang-kurang itu tuh yang udah dikasih, tambah lagi kan, alhamdulillah, alhamdulillah, ya dan banyak yang sudah dibagikan waktu itu. Selalu kalau ada ilmu-ilmu itu Anda selalu bagikan. Kemudian ya, apalagi setelah itu kalian bisa bangun, kemudian bisa tahajud walaupun hanya 2 rakaat khafifat ini. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat yang ringan aja udah. Ya, Fatihah kulhu, Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Assalamualaikum udah selesai. Ya, mau 10 menit lagi mau subuh nggak jadi masalah. Ya, bangun malamnya aja udah dapat pahala. Niat bangun malam. Ya, kalau kalau para nabi semua, para anbiya itu sholat malam hukumnya wajib. Tahajud itu atau sholat malam hukumnya wajib. Kalau diwajibin sama kita gimana tuh? Dosa kan gitu balik. Untung nggak wajib. Subuh aja masih kesiangan. Ya, ngakunya orang Islam, pecinta Nabi Muhammad SAW, itu yang dijaga. Nah baik, ini untuk bisa bangun malam, waktu malam ada sebab-sebabnya. Ya, i'anah untuk bisa membantu ala qiyamil lail, untuk bisa bangun malam, sabab-sababnya banyak. Di antaranya nih, yang paling penting ahammuha, yang paling penting naumul qailulah, tidur qailulah. Tidur sebentar menjelang sebelum zuhur. Nanti coba ya, bukan coba, jalanin. Tidur qailulah itu tidur para aulia jam 10 atau jam 11 tidur, ntar bangun jam 12 ya atau jam 1 deh mungkin kurang tidur. Jadi jangan habis subuh tidur, ya itu dilarang sama agama habis tidur subuh. Ya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yurisul fajr, mewariskan kemis. Kita nggak ada wali-wali, ulama-ulama habis subuh tidur, walaupun di begadang, nggak ada ya. Karena inti nggak pernah lihat kehidupannya. Anda bergaul, artinya Anda pernah khidmat sama orang-orang besar. Ya, walaupun malam nggak tidur, paginya Anda lihat nggak pernah tidur. Kalau kita nggak tidur, subuh tidur lewat sampai zuhur. Ya, makanya itu calon-calon orang miskin dunia akhirat. Akhiratnya miskin, dunia miskin. Anda karena bisa ngamalin begitu, alhamdulillah. Ya, karena yakin aja udah nggak bakal jadi miskin, jadi orang kaya. Dikasih kaya di Allah Ta'ala. Ya, itu ada amalin dari dulu sampai udah nikah. Tanya istri Anda, sesakit apapun subuh aja dia nggak tidur. Kalau dia nggak jadi kebiasaan. Ya kalau mau tidur juga entar. Ya udah sholat duha, mungkin karena ngantuk belum tidur, oke lah jam 8, jam 9, yang penting jangan habis subuh. Tapi kalau memang nggak terlalu kurang tidur kita, tapi goilulah inti jalan, Anda udah cukup tidur, nggak apa-apa, inti goilulah. Ya sedikit aja, setengah jam atau 1 jam. Ya. Itu kemudian tarkul maksiat, ngilangin maksiat, tinggalin maksiat kalau bisa bangun malam. Ini kagak kita mantengin HP aja, udah maksiat semuanya. Ya, Anda kalau mau tidur tuh 10 menit, Anda tangguhkan dulu sengantuk-ngantuknya, ambil wudhu, kemudian baca-bacaan, terus ambil tuntun Nabi yang udah Anda kasih, kemudian tidur. Nggak pernah Anda lagi tidur tuh sambil megang HP.
Boleh tanya anak-anak, ya, apalagi dia baru masuk itu. Sama istri anak kan udah 22 tahun dan nikah. Ya pernah ngalak di depan TV. Mungkin ngantuk-ngantuk iya kali, tapi tetap bergegas ke tempat tidur, ambil wudhu dan sebagainya. Watarku kasratul akal, tinggalin banyak makan. Wow, malam makan jam 10 malam, kenyang tahap 3, ya udah deh. Ya, jangan tinggalin banyak makan. Watarikul a'mali syaqqah, dan meninggalkan dari kerjaan-kerjaan yang berat. Malam itu kerja yang berat tuh, misalnya ada apa ya, kerja bakti kali gitu, ngecor. Wah, ngecor, pernah nggak ngerasain ngecor? Ya, ini pernah ngerasain ngecor, emang demen, dapat duit 10.000 dulu. Ya, dapat duit dari situ enak. Ya, ada tuh orang ngecor juga ngikut gitu ya. Ya, 10.000 dulu gede, sekarang berapa ya, 100.000 kali ya, ikutin. Buat gitu, namanya nggak megang duit, ya, dulu ngerasain nggak megang duit gitu. Ya. Nah, itu jadi kalau kita mau membantu bangun malam, ya, itu diajarin tidur, baiklah jauhkan atau tinggalin maksiat. Coba ente maksiat malam, ya susah bangun. Tapi kalau ente nggak maksiat, ya, apalagi ke Nabi di awal malam, ya di sholat isya, bener sholat isya selesai baru tidur. Ya, makanya setelah sholat maghrib, ya ulama-ulama tuh asya goblal isya, makan malam sebelum isya. Anda belum bisa lakukan begitu karena lagi ngajarin anak-anak untuk sholat berjamaah. Kalau udah biasa, ya sholat maghrib, udah ntar isya jam berapa nih, jam 9 berjamaah lagi. Kemudian setelah selesai istirahat, tidur di awal. Nah, nanti jadi jam 2 malam atau inti mau ngaji jam 1 malam bangun, enak seger. Ini kan kagak, malam udah tidur. Yang begini kita tidur, apalagi di daerah-daerah di gunung yang dingin, ya. Jam 8 udah begini mangamnya. Ya, makanya kita orang tua maghrib kita kalau di gunung-gunung. Gak kuat ya malam. Nah, jadi buat dapat keberkahannya bisa bangun malam. Kemudian meninggalkan makan yang banyak. Ya, bukan nggak boleh makan, boleh tuh. Tadi dibilangin tarku kasrotil akal. Banyak makan. Bukan berarti ntar malam ini tinggal makan, cuma jangan kebanyakan sampai kekenyangan. Watarikul a'mali syaghah, dan meninggalkan kerjaan yang berat. Nah, itulah ilmunya yang mudah-mudahan yang ulang sedikit bisa dimengerti. Itu untuk membantu kita bisa bangun malam insyaallah. Kemudian babu sholatil jamaah, bab sholat jamaah. Al jama'atu lugatan, jamaah secara lugah, secara bahasa taifah, ya, kelompok. Ya, kerja kelompok berarti kerja berjamaah, namanya kelompok secara bahasa. Ingat selalu tuh fikih ada secara bahasa, ada secara syariat. Sesuai dari firman Allah Ta'ala, faltabum ta'ifatun minhum ma'ak. Begitu juga dari firman Allah yang lain, wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ada sekelompok orang dari orang-orang yang bersama kamu, bersama Nabi Muhammad. Ada kelompok orang ini di dalam Al-Quran, nggak ditafsirkan lagi, ya, karena kita lagi berbicara tentang sholat jamaah. Wa syar'an, secara syariat sholat jamaah itu rabtus sholatil ma'mum bi sholatil imam, ikatan sholat makmum dengan sebab sholat si imam. Jadi makmum terikat sholatnya dengan sholat imam, jadi ngikutin apa yang imam lakukan. Semuanya, ya, nanti ada susunannya, artinya ada ilmunya nanti yang kita akan jalani. Wa agaluha sedikitnya berjamaah itu imamun wa makmumun, satu imam, ya, satu makmum. Nggak ada dua imam, satu imam dan makmum, artinya berduaan doang, itu udah cukup berjamaah. Makanya inti belum bisa berjamaah jauh-jauh misalnya ke masjid atau apa, minimal ajak istri inti untuk berjamaah atau anak. Waktu itu sama jamaah tuh dinamakan jamaah, cuma segitu doang tuh, imam dan makmum berdua. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, maka dia mendapatkan daripada asal pahala jamaah. Itu dulu, karena dengan berjamaah pahalanya beda sama sholat sendiri. Ya, jadi walaupun kita mau sholat, kalau wali-wali Allah Ta'ala tuh nggak pernah, ya, Sayyidina Ali nggak pernah sholat sendiri. Dan kalian lihat misalnya ada ulama nggak keluar dari rumahnya kemudian dianggap sholat sendiri, enggak. Ada yang diajak dari khodam-khodamnya, dari pembantu-pembantunya, atau ambil istri atau anaknya. Ya, nggak sholat sendiri. Fadluha kabir, keutamaannya besar. Ini dikatakan nih, ya, dalam Al-Quran juga ada tentang orang yang munafik, yang malas dalam sholat Jumat. Maka sholat jamaah, wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq.
Karena keutamannya besar dan tidak ada yang enteng-entengin, gampang-gampangin tentang sholat jamaah kecuali man fi qalbihi nifaq, kecuali orang yang di hatinya ada kemunafikan. Jadi kalau orang munafik ya nggak demen tuh sholat jamaah atau ngenteng-ngentengin, ya nggak demen, bukan nggak demen, entengin. Inti jangan enteng-entengin sholat jamaah. Kalau memang belum bisa sholat jamaah, kayak takut gitu sama Allah Ta'ala. Bener-bener, ya Allah maafin, ya Allah maafin. Gitu, sering-sering begitu. Jangan. Itu berarti hati kita udah ada kemunafikan. Kama qala ba'dhum wa fil hadis. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna sholatal jamaah ta'dilu khamsan wa ishrina min sholatil fard. Sesungguhnya sholat berjamaah itu, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sholat jamaah itu menandingi daripada 25 daripada sholat sendirian. Akhrajal Bukhari, ya, ini riwayat hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis ini sahih. Baik, fawaiduha katsirah. Manfaatnya, faedahnya, manfaatnya banyak sekali. Di antaranya, kalau bilang banyak, di antaranya berarti nggak disebut semua. Ya, di antaranya al-ilqu wan najah minan nar, pembebasan dan penyelamatan dari api neraka. Kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Yang ketiga, qabulus shalah, diterimanya sholat. Kita nih yang masih sholat kita mungkin ya nggak hebat-hebat banget, tapi berkah kita sholat jamaah, apalagi imam yang masya Allah, ya itu pahalanya kita lebih banyak, ya apalagi bersama orang-orang mulia. Dikabulkan insya Allah sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfiratuz dzunub, ya pengampunan dalam dosa. Al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. Daf'ul waswas wal hibdu minasyaiton, dan tentunya menghilangkan atau menolak waswas dan penjagaan dari syaitan. Kalau sendiri sering itu tuh 2, 3, 4. Tapi kalau sholat jamaah agak, apalagi itu jadi makmum. Ya, jadi makmum. Ini kalau jadi imam itu lebih ngejaga daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau berjamaah, apalagi jadi makmum, ini lebih demen dari makmum. Yang ngerti-ngerti Anda suruh. Tapi kalau Anda ketika jadi imam, itu kita lebih ngejaga. Ada rasa entar kalau salah gimana? Ya, jadi memang demikian keutamaannya diantara menolak was-was dan menjaga dari syaitan. Syaitan rada-rada serem, dia takut ketimbang orang yang sholat sendiri, ya sholat jamaah daripada sholat sendiri. Nah sekarang tingkatannya afdolul jamaah, afdolnya jamaah. Nah sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Sholat yang mana? Nah ini yang akan dibahas. Pertama, jamaah yang paling afdol jama'atu sholatil jumu'ah, berjamaah dalam sholat Jumat. Karena sholat Jumat gak bisa sendiri, harus berjamaah. Nanti berapa bagian-bagiannya, ya apakah 40 ini dengan beberapa macam pendapat ulama nanti di bab sholat Jumu'ah. Ya, ini lagi mengenai keutamaan dalam berjamaah. Yang pertama adalah sholat Jumat berjamaah, sholat. Yang kedua, summa jama'atus subhi, yaitu berjamaah sholat subuh. Ya, ini sholat Jumat udah ketahuan deh, emang nggak bisa dia untuk dikerjakan sendirian, tapi harus berjamaah. Nah ini sholat yang rawatib nih. Urutan yang pertama, ya maksudnya yang kedua setelah sholat Jumat, yaitu jamaah subuh. Itu paling susah. Ya, hebat kalau bisa 3 saf, benar ya? Kalau di kampung sana, alhamdulillah bisa 10 saf. Tapi berbaris begini. Gak berbaris begini. Ya, ini suka buat bercanda. Tuh kampung ini sih, masya Allah. Kalau kampung anu lebih hebat. Apa kaget? Kampung itu di 10 saf. Gue belum kelar udah. Ya begini. Ya, kalau diurutin ya 1 saf aja kagak. Emang subuh paling susah. Pokoknya yang paling berat itulah setan lebih banyak menggoda. Makanya majlis taklim lebih sulit daripada majlis-majlis cuma selawatan dan sebagainya. Bagus, nggak jelek. Cuma setan lebih menggoda kita untuk berat untuk datang di majlis apalagi majlis fikih, ya yang mengenai sah atau tidaknya ibadah kepada Allah. Karena dia akan goda kita. Sebab apa? Jangan sampai lo tahu masalah ini itu sah enggak nih. Kalau tahu, bahaya gua.
gitu. Percuma gue goda, dia ngerti hukum-hukum. Nah, tapi kalau masih yang bukan tentang ilmu, wah dia nggak terlalu menggoda, biarin dia biar sampai doer lah, ya baca-bacaan doer nggak apa-apa, ya tetap aja ditolak, apa? Karena nggak ngerti dalam ilmu-ilmunya, kan semua ada ilmu-ilmunya, berzikir kah, berselawat kah, begini dan sebagainya. Ya, sekarang sholat nggak pernah diterima Allah Ta'ala, sedangkan sholat udah menjadi penentu, ya semua amal ibadah tergantung sholat. Kalau sholat diterima, amal ibadah lain jadi selamat. Tapi kalau sholat nggak diterima, amal lain, wah berat, insya Allah. Ya, baca-bacaannya dianggap bisa nolong, ternyata sholatnya berantakan, dia nggak bisa nolong. Hanya berat majelis ilmu, terutama majelis fikih. Orang ada ngajar fikih bisa banyak, hebat, ya bisa banyak hebat. Kalau ini itu emang susah, sulit, karena penganjuran kita doang untuk datang, tapi inti di rumah kan yang goda banyak, ya syaitan dan sebagainya, sehingga terskip lah tuh dengan segala macam alasan yang alasannya tentunya dengan kebaikan. Gue nggak ngaji dulu, mau nonton nggak ada, gue nggak ngaji males nggak ada, itu sudah setan banget. Nah, ini dengan yang kebaikan, ya wah ada acara maulid, nah, ada acara apa lagi, Anda tetap dia mau ada maulid undangan, tetap yang namanya ngajar, ya Anda nggak tinggalin, ya tetap nanti tinggal bagi dua aja. Baik, kemudian yang kedua, summa jama'atul isya. Yang kedua jamaah isya. Ya. Yang ketiga, nah yang paling afdol lagi nih, ya di dalam khabar, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, min sholati afdol min sholatil fajri yaumal jumu'ah. Mulai hebat lagi, sholat subuhnya adanya di hari Jumat. Sholat subuhnya, maka di Mekah, di Madinah tuh kita pas lagi hari Jumat, malam Jumat itu sampai hari Jumat, penuhnya tuh sholat subuhnya aja, bukan sholat Jumat udah ketahuan ya mau wajib semuanya pada hadir, tapi sholat subuh Jumat itu lebih banyak ketimbang sholat subuh yang lainnya, karena itu paling afdol, ya. Jadi bukan berarti nyari-nyari, enggak, dia usahakan yang mungkin subuhnya dia di masjid-masjid biasa gitu, tapi ketika lagi subuh Jumat mereka paksakan untuk ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi. Kenapa? Karena memang gajiannya lebih besar, hanya lebih banyak. Jadi ibaratnya nih inti nih cuma bisa di musola di kampung inti, tapi ketika ini inti mengumpul sama ulama mana nih yang adakan subuh. Kata dulu Abi Umar bin Khattab, ya setiap subuh bikin acara, apalagi sholat subuh Jumat penuh itu, bisa hampir ribuan pada saat itu beliau. Ya, yang mengerti, ya jarang sekarang ada demikian. Baik, yang ketiga, summa jama'atul isya, sholat jamaah isya. Kemudian yang keempat, summa jama'atul asar. Ini secara tingkatan, ya sholat yang wajib itu pertama subuh, isya, asar, summa jama'atul zuhur, kemudian zuhur. Yang keenam, summa jama'atul maghrib, yang keenam jamaah maghrib, ya. Makanya inti kalau sholat berjamaah paling banyak sholat apa jamaahnya? Maghrib, padahal urutannya rada kurang, memang setan godanya. Bener ya? Subuh, oh ya begitu. Ya, bisa satu, bisa alhamdulillah. Kejar yang mana dulu nih? Subuh, ya. Mungkin 5 waktu nih nggak bisa berjamaah banget nih. Kejar yang subuh. Usahakan yang berat dulu, sebab yang kalau ngerjain soal kan yang mudah dulu, ya. Tapi kalau buat ibadah yang sulit dulu, sebab kalau sulit bisa, yang lainnya jadi enteng. Kalau yang anggap maghrib dulu, maghrib terus sudah akhirnya mati. Subuh, Allahumma paksain subuh minimal ini nggak bisa berjamaah yang berkelompok banyak, minimal sama istri atau anak inti kalau belum bisa sempat keluar, ya. Anda sangat rindu, ya, ingin keluar untuk bisa berjamaah, ya. Cuma keadaan kalau di sana kan ya luar biasa, menghukum tegas. Kemudian memang orang hawanya sholat semua, biar 1 kilo kita jalan rame aja, rame orang, emang 24 jam ntar insya Allah itu umroh ada yang ngerasain, ya luar biasa. Biar berkilo-kilo kita jalannya anak-anak kan, ya rame aja, takut gak ada rasanya? Nggak ada. Tapi kalau di sini kan sholat jamaah agak jauh dikit, jalan kaki dan ada anjing, ntar ada begal, ada apa lagi sekarang ajang tawuran, ajang gangster, ajang begal, itu di waktu mau menjelang subuh, inilah tawuran, gila gak?
Ya, kalau dulu kan masih dauran jam 8 malam, ya jam 5 sore. Ini di waktu subuh kan Anda lihat berita sendiri. Anak pelajar adanya di waktu subuh. Ya, ya itu luar biasa pada subuh, waduh, masya Allah. Ya orang-orang mulia pada buat doa, buat ibadah kepada Allah Taala karena luar biasa ganjaran pahalanya. Bagaimana kalau berbuat maksiat kepada Allah Taala seperti tawuran dan sebagainya. Baik, ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ahkamu sholatul jamaah, hukum-hukum sholat jamaah, insya Allah. Ya, ada 7 nanti. Ada fardu ain, tuh, ya, ada fardu ain. Seperti sholat Jumat. Fardu ain itu kalau sholat Jumat nggak bisa yang sholat itu di rumah aja, nggak bisa. Fardu ain atau setiap individu. Nanti kita fardu kifayah, jatuhnya fardu kifayah, ya, seperti satu kampung nggak ada yang sholat tuh berjamaah, satu kampung nih, maka berdosa semuanya. Minimal ada imam satu sama anak kecil masih alhamdulillah. Kalau fardu ain, waduh, untung itu Rasul tahu, ya, karena berat, orang udah banyak, apalagi zaman sekarang pada kantor dan sebagainya, tapi usahakan bisa berjamaah di kantor juga bisa berjamaah dengan teman-teman kita. Ya, baik, nanti sunnah, nanti mubah, ada makruh, haram bersama sahnya. Ada udah haram tapi enggak sah. Oh, ada haram berjamaahnya haram tapi sah berjamaahnya, tapi hukumnya haram. Nah, itu seperti di bumi yang maksubah, ya, yang gosok buminya, tempatnya, ya, di tanah orang tanpa izin. Nanti kita terusin lagi. Ya, inti wudhu inti sah tapi haram. Itu artinya haram apa? Dilakukan berdosa, tapi sholatnya sah, wudhunya sah, maksudnya wudhunya sah, tapi penggunaan inti pakai dosa. Kenapa ya? Kayak air orang tanpa izin, itu namanya gosok, ya, gosok, bahasanya merampas. Itu yang namanya merampas, nggak mesti terang-terangan, diam-diam, sama nggak? Iya, nggak boleh sembarangan, makanya pakai air orang izin, ini orang metik, jangan mentang-mentang ini timpuk. Ya, apa lah, bener lah. Makanya udah kan di Maulid ada cerita tentang amanat, bagaimana ya mereka menjalankan. Jangan cerita Nabi itu mungkin buat terlalu berat, luar biasa. Ini pecinta Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat Imam Syafi'i yang udah terangin, ya, bagaimana ya beliau lagi di kali ada buah dimakan, akhirnya merasa ini bukan hak Anda kan. Kemudian mencari tahu siapa yang punya buah sampai minta ridhonya, kan panjang lebar tuh. Bayangin, jadi kalian jangan makan apapun juga tanpa ada izin. Ya, istri kasih makan orang, ya, kasih makan orang lain, padahal yang belanja semuanya hartanya suami. Nggak boleh itu untuk minta ridho, minta izinnya dulu. Sampai begitu tuh, nanti kita belajar hukum-hukum semuanya. Ya, jadi indahnya kita disuruh belajar, karena Islam inilah kita diajarin belajar, makanya hukumnya wajib thalabul ilmi fardhatun. Tadanya muzakkar, khobarnya muannas, mungkin muzakkar sama muzakkar, atau muannas sama muannas. Maknanya begini, penuntut ilmu itu benar-benar hukumnya wajib gitu, di atas kewajiban inti. Sholat wajib nggak? Menuntut ilmunya lebih wajib. Puasa menuntut ilmunya wajib. Selagi kita nih sebagai umat Islam dibang sholat doang tapi nggak mau pelajarin ilmu sholat, selamanya kita tetap berdosa sama Allah Ta'ala. Ini pahit aja ngomong. Selagi inti ninggalin majlis-majlis ilmu, selama itu inti berdosa kepada Allah Ta'ala. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Habis sih wajib, ini kita udah tahu, sama kedudukan sholat wajib. Ditinggal mendapat dosa, dikerjakan dapat pahala. Ya minimal sebulan sekali. Kalau kagak tiap minggu, alhamdulillah. Jangan sampai 40 hari nggak tertimpa, tersiram ilmu, mati hati gitu. Kalau hati kita udah mati, apa obatnya? Kalau tanaman cuma layu doang kan masih bisa diobatin dengan siram, dengan pupuk. Tapi kalau tempat pohonnya mati, mau diapain? Nggak bisa, udah tebang, ganti lagi udah. Gimana coba? Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang tidak terlepas dari ilmu agama. Ya, minimal jangan sampai 40 hari nggak tersentuh nasihat-nasihat agama, ya. Pertama syariat Islam yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni warzuqni fahma ya Rasulullah.
Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kita episode yang keempat. Episode yang keempat, artinya pembahasan pertemuan yang keempat di dalam Mada Gola Iblis, dialognya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis, ya, yang memang diperintahkan oleh Allah Taala iblis untuk ketemu Nabi Muhammad untuk menjawab apa yang ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ente tahu tuh, iblis musuh ente. Ya, sekarang dibocorin, masih nggak tahu juga kita. Ya benar-benar kita nggak mau tahu. Ya, ini di hadis Nabi yang begitu panjang, ya, gimana sagopa pada dibagiin, karena ini disusun diterjemahkan oleh, ya, yaitu kita punya guru, ya, Ustaz Muhammad Rawai, ya, dia ambil dari hadis Nabi yang begitu panjang jadi bentuk kitab kecil. Untuk mau nanti difotokopi, ya, udah ya, tuh dulu ada fotokopi yang kasih murid-murid selalu. Ya apa yang anda dapat guru anda kasih. Jadi anda nggak pernah kitman ilmu, karena dosa orang nyimpen atau ngumpetin ilmu. Apa yang anda dapat anda kasih yang sesuai. Nah baik, lanjutannya kemudian ya, anda tulis lagi tuh, anda demen begitu. Kenapa? Itu tulisannya kecil banget, ya, kecil banget. Ya, nah, anda tulis lagi tuh sendiri pelan-pelan, ya, tulis gitu. Ya, biasain mau baca kitab tuturor, kalau ente mau bisa ini tulis yang gede, ente ngambil berkahnya. Biar kebiasaan kita bisa nulis bisa Arab, apalagi tulisannya yang kita tulis Quran, hadis dan sebagainya. Bukan mau ngatin, bukan, ya, nyalin istilahnya, biasain. Makanya jangan pakai HP, gaung-gaungkan di mana-mana atau sesuatu, qasidah kayak mau baca Quran kayak apa, jangan pakai kecuali keadaan ente lagi terdesak, lagi naik kereta, daripada ente ngobrol yang enggak atau apa, akhirnya terpaksa deh. Emang adanya HP nggak mungkin kita bawa Quran kan? Ya udah, itu karena terpaksa. Tapi kalau memang ada di rumah atau emang persiapan ente untuk baca Quran, untuk baca kitab maulid dan sebagainya, lebih baik kita bawa. Ada mengajar-ngajar aja bawa kitab. Kenapa? Apa yang kita bawa selama perjalanan itu, pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, kalau cuma bawa HP, ya lagi mau kita baca pakai HP. Ya Rabbi sallallahu alaihi udah. HP ini mau sampai rumah, kan udah lain lagi scrollan nih. Belum lagi kalau di kamar. Ayo. Tapi kalau kita maulid dimanapun kita bawa, namanya kita nggak mungkin kita bawa ke kamar mandi, nggak mungkin kita dalam keadaan yang nggak baik kita buka-buka, enggak. Makanya berkahnya beda. Ya beda, walaupun HP keren bisa naruh kitab semua, udah kayak orang dulu bawa kitab udah lebih enak, bukan dengan HP ngeliat. Ya, itu yang digaungkan. Orang mau ikutin silakan, nggak mau percaya juga nggak jadi masalah. Ya, itu karena anda tetap walaupun di zaman yang modern dengan kemodernan anda ikutin, tapi tetap cara dakwah, cara ikutan salafun soleh itu anda nggak bakal keluar. Ya, walaupun mungkin koko udah mulai keren, sarung, gamis dan sebagainya udah mulai dengan merek-merek yang ternama, silakan. Yang penting kita nggak keluar dari ajaran salaf begitu. Ya. Bukan berarti kita mesti naik ontak lagi, enggak. Pakai mobil yang cakep, boleh nggak? Boleh, punya duit kan, bukan ngegaro. Ya, gitu. Soal keduniaan nggak jadi masalah. Baik, ini bulan yang lalu ya dibahasnya, kalau masih ingat nih ya pengajian kita sebelumnya. Yang Nabi tanya bagaimana orang yang sholat, bagaimana orang yang zakat, bagaimana orang yang puasa dan sebagainya. Kemudian Nabi tanya lagi bagaimana sahabatku yang namanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali. Itu dijawab oleh syaitan. Lihat lagi nanti di rekamannya ya, sengaja taruh di YouTube karena nggak berat. Kalau taruh di HP mau bagiin inti loadingnya lama. Satu, keduanya lagi Anda pun udah ngamen WA. Itu juga belum tentu ambil di situ, ya. Berat lagi lalu di HP, hang nanti. Ya, 2 video yang panjang 1 jam, aduh. Jadi kalau di YouTube itu nggak bakal hang kita punya ini, ya. Baik. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW ketika dikabarkan Sayyidina Abu Bakar
Ya, yang mana ya Muhammad, dia aja nggak taat sama saya. Waktu zaman jahiliyah tuh Abu Bakar ini bukan kurang ajar ya, ini ngomongan iblis maksudnya. Abu Bakar itu aja nggak taat sama saya waktu masih zaman jahiliyah. Ya memang nggak, Sidina Abu Bakar itu tuh teman Rasul dari muda, dari kecil. Paham tuh ya? Dan nggak pernah kena minuman keras, nggak bergaul sama sesamanya, emang orang baik, berkelompoknya dengan orang baik. Ya, jadi saat muda pun orang-orang baik itu dekat sama Rasulullah SAW. Makanya itu iblis yang bilang, bagaimana dia mau taat dengan saya secara Islam? Sebelum Islam aja nggak taat, kalau saya, ya. Bagaimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, saya mendingan nggak ketemu dia dah. Ya. Nah, kemudian bagaimana Sayyidina Umar? Sayyidina Utsman, orang yang pemalu, malu banget. Ya, yang mana malaikat malu, maka saya malu ketemu Sayyidina Utsman. Yang kita kenal kan Sayyidina Utsman itu pemalu. Bagaimana Sayyidina Ali? Wah, kalau Sayyidina Ali udah mendingan selamat deh. Ya, face to face gue nggak mau katanya. Dia tinggalkan aku dan aku tinggalin dia. Tapi ya sahabatmu itu Ali nggak pernah bakal bisa demikian. Ya, artinya nggak pernah ninggalin saya. Maksudnya dilawan gitu. Wah, Rasul dengar sahabat-sahabatnya ditakuti oleh iblis ini, beliau menyebut, nah ini sekarang. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, Alhamdulillahilladzi as'ada ummati wa ashqaka ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah Allah membahagiakan umatku dan Allah mencelakakan, membuat sengsara kamu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pujian Nabi kan? Alhamdulillah. Segala puji Allah yang membahagiakan umatku dan mensengsarakan kamu sampai hari kiamat. Tapi iblis jawabnya kan? Qalalahu iblis lain, berkata iblis yang terlaknat, hayhata wa aina sa'adatu ummatik wa anna hayyun la yamut ila yaumi ma'lum wa kaifa tafra ala ummatik wa anna adkhulu alaihim fi majrid dam wal laham wa hum la yarawnani fawalladhi khalaqani wa nadharani ila yaumi yub'atsun la uwiyannahum ajma'in. Panjang nih dijawab ya oleh iblis. Ya. Ya, nggak mungkin ya Muhammad. Ya. Hayata tuh yang nggak bakalan terjadi di situ. Dari mana kebahagiaan umatmu? Kan Nabi tadi bilang umatnya bahagia. Ya Allah kasih kebahagiaan. Di mana umatmu akan bahagia? Sedangkan saya hidup nggak bakalan mati. Ya, kok nggak? Iya nanti ada kematian, tapi saat ini dia nggak mati. Dia hidup dan tidak mati. Ila yaumil ma'lum, sampai datangnya hari perjanjian Allah. Dia kan memang ditangguhkan umurnya karena minta sama Allah Ta'ala untuk menggoda anak manusia. Wa kaifa tafra ala ummatik, bagaimana kamu gembira dengan umatmu ya Muhammad? Wa anna adkhulu alaihi fi majrid dam wal lahm, sedangkan saya masuk ke darah-darah mereka, aliran darah-darah mereka. Jadi bukan hanya goda kayak di film-film yang lu nonton, bukan. Ya, kebanyakan nonton film, setan nggak nampakin, jadi lu takut, jadi inget Tuhan malah. Misalnya keluar gitu, begini pecah. Lu tak kabur nggak? Kabur kan? Takut. Ingat ayat kursi, ingat kulhu, benar nggak? Tuh setan iseng namanya. Kalau dia nampakin gitu hanya sekedar setan iseng, diomelin namanya bos nih, goblok lu, dia jadi inget Tuhan. Goblok lu ngasih lihat begitu, dia jadi ngaji ntar akhirnya gara-gara lihat lu. Tapi yang bahaya bukan itu. Karena kita pasti ingat Allah. Yang bahaya kita nggak lihat penampakannya, tapi dia masuk ke aliran-aliran darah kita, masuk ke otak kita dibikin kotor, kuping kita dibikin kotor, mata kita dibikin kotor, mulut kita dibikin kotor, tangan kita dibikin kotor, kaki kita dibikin kotor, bahkan kelamin kita dibikin kotor. Ya, dia masuk ke sela-sela darah-darah mereka, aliran darah mereka, daging, di antara darah dan daging. Wahum la yarawnani, dan mereka tidak melihat aku. Fawalladhi khalaqani wa nazarani ila yaumi yub'atsun. Demi Allah, ya dia pakai bersumpah, demi Allah yang menciptakan aku dan yang telah memberikan tangguhan kepadaku sampai hari kiamat, la uwiyannahum ajmain. Sungguh saya akan tipu daya, akan saya goda semuanya tanpa terkecuali. Ini setan yang ngomong. Jadi ini jangan merasa anak Habib, anak Kiai nggak digoda. Makanya kalau ada Habib anak, iya digoda. Jangan nggak ada yang lepas. Ini setan yang ngomong. Jahilu sini. Laut nawi ajmain jahilahum, yang jahil wa alimahum, yang alim.
Bukan berarti orang alim nggak digoda. Ya, ajar di kitab Dakwah Tamah tuh ya tentang bagaimana ada orang yang alim ya udah dia nggak punya ilmu, dia nggak ngamalin, bahkan dia menyesatkan orang, mengajak orang. Tujuan apa? Mudahanah, untuk menjilat penguasa, untuk ini dan sebagainya. Masalah yang lebih bahaya itu orang alim, orang bodoh ngajak orang dapatnya 1-2. Tapi ketika orang alim pandai bicara dengan ilmunya, dengan bawa nama Allah lagi, gampang nggak orang kena? Gampang. Bahayanya tuh. Makanya dia bilang tuh setan, saya akan goda semua yang bodoh, yang alim, wa ummiyahum, yang ummi, yang nggak bisa baca, buta huruf, wa qari'ahum, yang pandai baca, yang bisa Quran, yang hafal Quran, yang nggak hafal, yang nggak bisa baca Quran, semua. Wa fajirahum, yang fajir, yang tukang maksiat, wa abidahum, yang ahli ibadah, semua nggak ada yang lolos. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas, kecuali hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah. Bukan mukhlisin. Mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlas yang diikhlaskan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran ada tuh, illa ibadallahil mukhlasin, illal mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah, itu terpilih orang ikhlas. Kemudian wa minal mukhlasin anka, ya, dan dari orang yang melas darimu, menurutmu bagaimana tuh, ya. Nabi tanya tuh, menurutmu orang yang ikhlas, yang diikhlaskan Allah tuh yang bagaimana? Kok bisa taunya setan ini yang tadi ngomong nggak ada yang lewat, alim, pinter, goblok, kaya, miskin, nggak laki, nggak perempuan, nggak alim, pokoknya semuanya ya, nggak ada yang terlewat, akan aku goda semuanya, kecuali orang yang diikhlaskan Allah. Nabi tanya, bagaimana orang yang ikhlas itu yang bagaimana? Kok setan bisa tahu? Paham nggak nih? Paham ya? Iblis bertanya, Nabi Muhammad SAW bertanya sama Iblis, kamu bisa tahu golongan orang yang diikhlaskan Allah yang gimana ya? Kan nggak ada pedulinya dia, ame siapa aja, mau kaya, mau miskin, mau ustad, mau kagak ustad, mau alim, mau kagak alim, mau pintar Quran, hafal Quran, nggak hafal Quran, pokoknya nggak terlewat semua. Mau kecil, mau gede, mau bapak, mau tua, mau pemimpin, mau rakyat, semua nggak akan yang terlewat, kecuali orang yang diikhlaskan Allah. Arti di kalangan Allah bukan hanya orang yang udang-udang. Pemimpin bisa gak? Bisa. Polisi bisa gak? Bisa. Pejabat bisa gak? Bisa. Rakyat juga bisa. Termasuk kita bisa. Nah makanya ditanya, yang bagaimana menurutmu orang yang ikhlas? Jawab Iblis, amma alimta ya Muhammad. Tidakkah engkau tahu ya Muhammad? Innaman ahabba dirham wa dinar laisa bimukhlas lillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang cinta dengan uang, cinta harta, bukanlah orang yang dapat keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ra'aitu, apabila aku melihat ar-rajula, seorang laki-laki, la yuhibbu dirham wa dinar, dia tidak suka dengan uang, tidak suka dengan harta, wala yuhibbal madah wassalah, enggak suka dengan puja-puji orang. Alimtu, aku tahu annahu mukhlas lillahi ta'ala, aku tahu dia orang yang ikhlas kepada Allah. Fataraktuhu, maka aku tinggalkan dia. Tuh, ya, orang kalau ikhlas, setan nggak bakal goda. Capek. Inti ibadahnya datang ke sini nggak peduli puja-pujian orang. Kalau kita kan semangat kalau dipuji orang, oh masya Allah, inti, wah langsung lah, udah paling hebat. Tapi ketika inti datang ke masjid, ke musola, mau sembahyang jamaah atau puasa atau ngaji, ada yang jelek-jelekin, langsungnya luntur. Berarti inti ikhlas nggak? Enggak. Berarti inti karena pujian orang inti semangat. Ketika hinaan orang, berhenti. Selesai inti, game over. Lihat Habibuna Muhammad SAW. Di awal dakwah gimana? Yang sebelumnya sangat dicintai, dieluk-elukan dari umur 25 sampai umur 40, namanya tertera Al-Amin, Al-Amin. Tapi ketika 40 berdakwah, berbalik 180 derajat. Penyihir, pendusta, dan sebagaimana hinaan. Wah, kalau kita kan dakwah, orang jelekin masih pantas. Kenapa? Emang kita siapa anak muda dulu? Udah bisa ngajar dia, ya ngambek gitu. Terus si Faisal bisa ngajar, oh kan tuh tahu dia begini. Misalnya ini orang kampung yang tahu kita kan begitu. Wah, atau inti nggak ngajar ya, wah, tuh RT udah bisa, ke RW udah bisa ke masjid tuh, ya paham nggak? Ada aja tuh godaan. Wajar kalau kita, memang mungkinnya kita bukan siapa-siapa dulu, sekarang udah mulai rapi. Kalau dicerita orang, jangan tumbang. Emang kita dulu siapa? Wah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada kekurangan sedikit pun, dipuja-puji.
Ketika ibadah, tumbang nggak? Enggak. Kalau kita ngambek, wah ternyata munafik semua. Dulu gue dipuja-puji, sekarang gue dibenci. Berarti aja ngajar ngambek. Paham ya? Tapi enggak, tetap ditimpukin dan sebagainya. Kenapa? Hanya mencari ridho Allah Ta'ala. Makanya sampai ada perkataan beliau, bukan hanya doa yang ditoib aja, tapi perkataan beliau panjang di situ. Makna bebasnya, yang intinya di akhir, ya orang mau berbuat apa mana, anak nggak jadi masalah. Ya, paham nggak? Yang penting dia nyari kepedulian Allah Ta'ala. Aku nggak peduli. Yang penting hanya nyari ridho Allah Ta'ala. Begitu jadi orang ikhlas. Jadi orang mau sanjung nggak terbang, dihina orang nggak tumbang, tetap jalan. Tuh, kalau inti udah ikhlas, tuh pegangan modal inti bisa jadi istiqomah. Orang nggak istiqomah tuh karena nggak ada tujuannya. Oh ngaji, pas sudah ngaji udah ada kemewahan dikit berhenti, berarti ada tujuan gitu. Kalau dia tujuan karena Allah Ta'ala, mau ada petir, mau ada hujan, mau panas, mau sakit, nggak sakit, mau kaya, mau miskin, nggak ada tujuan. Tujuan gua hanya nyari ridho Allah Ta'ala. Berjalan terus, udah kawin, anak bininya 3 lagi. Anak banyak, udah sibuk, dia tetap ngaji. Kenapa? Karena Allah. Jadi bumbu-bumbu dunia sih boleh ada, nggak apa-apa. Emang ada nyalain intis, bini 3, boleh nggak? Boleh, tapi inti nggak tumbang. Karena nyari ridho Allah untuk mengaji menuntut ilmu. Ya. Makanya kalau udah begitu tuh setan, kalau orang ikhlas susah digodanya, menggoda apaan? Karena kalau kita kan masih doyan sama pujian, doyan sama kemegahan, doyan sama kalau dipuji orang, kalau dihina orang marah dan sebagainya. Maka Anda dididik sama guru, hasil ini karena medsos Anda nggak keluarkan kata itu. Kalau bukan medsos lagi ngobrol itu Anda kasih tahu ini. Bagaimana Anda nggak ada puja-puji yang datang? Habis-habisan gitu begini sampai pici-pici kita miring begini. Ini nggak dapat guru begitu ya, aneh baikin aja susah. Makanya mungkin kadang-kadang kita nggak bisa kebaikan digampang-gampangin. Udah bilang ya mendingan rada tegas. Kalau dia memang niat ngaji, dia terus ngaji. Kalau dia nggak ngaji, emang niatnya nggak baik, dia nggak ngaji. Selesai. Paham nggak? Mendingan dari pertama, daripada udah berkelanjutan 10 tahun 20 tahun kenal aneh, akhirnya ngilang. Mendingan dari awal. Itu guru-guru baik begitu sengaja. Tapi karena ikhlas kepada Allah, nggak semakin dikit, semakin banyak ya datang. Itu tandanya ikhlas. Kalau kita kan kagak, rada nggak enak nih ngomelin orang. Paham deh? Ini orang-orang mulia begitu. Ya, selain guru kita yang masih hidup, ya ada juga yang telah wafat. Ini Anda langsung dapat. Itu galak, ngomel dan sebagainya. Karena ikhlas kepada Allah Ta'ala, tetap aja orang datang ke rumahnya. Tambah banyak, itu beliau nggak buka majlis. Kalau buka majlis, waduh, tahun 2000, tahun 2000 udah bikin maulid aja, beliau udah tinggalin ngajar, cuma ngumpul buat maulid aja udah ratusan orang pada saat itu. Ya, itu karena ikhlas. Kalau kita kan gimana ya? Mungkin kurang ada ikhlas nih kali. Ngomel orang-orang jauh, kita puji jadi kurang ajar. Ini belajar ikhlas. Ya, jadi wah luar biasa memang. Mesti belajar kita, dikit-dikit kita belajar. Di sini kita lihat tipuan iblis yang begini. Ya nanti insya Allah kita lanjutin lagi nih. Ya masih dilanjutkan tentang innal abda madama yuhibbul mal wasana wa qalbuhu muta'alliqun bi syahawatid dunya fa inna adwa'u mimman asifa lakum. Ya disebutin tuh hamba Allah selama dia masih cinta harta, dunia, puji-pujian, hatinya masih terikat dengan syahwat-syahwat dunia. Syahwat dunia bukan seks doang, syahwat dunia. Ya ngikutin hawa-hawa dunia, selama itu dia masih taat sama aku katanya. Selagi nggak begitu, nggak bakal setan. Setan kan ngebumbuin ini masa urusan dunia. Dunia tuh harta, emas, perempuan, puja-puji, apa aja dah. Ya, jangan tumbang, tetap ngaji, belajar begitu. Ya, jangan sampai, makanya malu ketika kita dikasih kelebihan Allah Ta'ala pada saat ini, kemudian kita jadi lemah untuk mengajar, jadi lemah untuk ini dan sebagainya. Makanya anak-anak yang lama belajar kemana, dia tahu ya bagaimana perjuangan Anda dari awal. Anda sampai nginep-nginep, Anda pakai motor 125 atau yang sekarang dipakai sama api itu motor legian itu. Ya, legian Anda dari Jakarta ke Ciawi 60 km lebih. Ya, jalan Jumat, pulang Minggu. Sebab kalau Anda bolak-balik Anda terlalu capek karena Jumatnya ini Sabtu malam waktu itu masih padat malam Sabtu, kemudian pas Sabtu pagi, kemudian malam Minggu ini. Ya.
Istri juga berjuang. Kalau istri kita nih orang yang letoy, orang yang nggak semangat, ya kita nggak semangat. Makanya pengaruh istri itu kuat, sebagaimana istri-istri Rasul kan begitu, perjuangan Nabi dakwah terus bang. Kalau kita jangan bang, nanya kan, ya bini ane untuk nggak begitu. Kalau bini ane nonton bunuh aja bang, ada ya udah, akhirnya lakinya mati muda, capek. Benar nggak? Jangan cari bini begitu, sebenarnya bukan sayang nyumpain lo. Ya. Benar nggak? Kalau disayang tuh hari mana? Ini jalan Jumat, jangan pulang, biarin. 2 hari, ini setiap minggu ninggalin bini ane Jumat, Sabtu, Minggu. Apalagi kalau hari Minggu keempat sampai malam Selasa. Ini saksinya. Ane nginep di rumah murid ane, di rumah jamaah ane. Condet. Gak pulang itu ane. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Bayangin tiap minggu segitu. Mungkin orang udah sus, jangan-jangan Nabi udah punya bini lagi tuh. Ya seminggu 3 hari nggak ada di rumah, kan mesti bagi kan ya. Ya gitu. Ternyata sampai gini hari belum ditemukan tuh. Belum ditemukan sebab sekarang pas tinggal Anda di Ciawi, kemudian Allah kasih Anda mobil, malah Anda ajak istri Anda untuk dakwah. Dari belajar dan sebagainya. Makanya ada maulid kan Anda yang bawa, siapa asisten Anda? Istri Anda. Nah sekarang kalau Anda kawin lagi, buktinya mana? Sekarang udah berapa tahun Anda dari 2018 tinggal, udah 6 tahun. Dan selalu sama istri Anda. Kalau Anda punya bini lagi, bini Anda yang kedua udah pasti datang. Kemana lu nggak datang lagi sekarang? Ha? Bener nggak? Jatah gue udah 6 tahun ini. Gue nggak nginep-nginep lagi. Oh pasti datang. Oh zaman sekarang medsos. Lu nggak sadar bini lu pada naruh GPS. Ya, udah ya sepandai-pandai tumpahin lompat, sepandai-pandai menyumpahin bangkai ketahuan juga. Makanya Anda kalau mau nikah ngomong nih si Anda, nggak pakai ini. Gue demen ini, yuk ikut lamarin gue dong. Nah gitu, nggak ada kepura-puraan, jadi lega dari awal. Kalau udah ada kepura-puraan gitu, udah jangankan sampai nikah gitu, udah mulai ada yang didemen gitu, udah ketahuan udah bini, pulangnya udah beda. Dari mana bang? Nyengir. Biasanya pede itu udah lain, orang bohong ketahuan. Oh, bini anak apalagi udah pinter dan anak ajarin lagi. Makanya anak bohong gimana ketahuan terus. Mau kemana ketahuan, udah GPS-nya hari mana, apalagi lakinya, paham nggak? Iya, karena ngajarin orang lugu dulu, hari mana nggak kenal pacaran, nggak kenal laki-laki. Kawin mana ngajarin biar pintar, biar nggak dibohongin anak, nggak dibohongin laki. Padahal laki sendiri, tuh berani ya, yang dibohongin lah. Laki-laki kadang-kadang kan depan istri lagi nonton ada poligami, wah jelek tuh perbuatan, bagus nggak setia. Ada di luar dikawin lagi, trik laki tuh, biar katanya setia, laki kan begitu. Paham nggak? Ya bermanis-manis muka, yang percaya yang begitu. Ya udah ada peribahasanya tong kosong nyari bunyinya. Jangan ngomong mulu kan, mau nikah dari awal kawin, tanya istri Anda. Dari awal kawin, jangan ngerang Anda untuk Anda kalau nikah lah. Kalau udah tulis lahir mahfuz gimana? Maka selalu bilang sama anaknya, wabah dari dulu dari kawin udah bilang 4. Tapi gini hari masih berapa? Belum jodoh. Karena mau nyari yang kayak gitu, nyari yang gampangan sih banyak. Ntar kawin ceri nama kita jelek. Ya, cari lagi yang kayak bini aja belum ada. Ade nih, langsung lamar. Kalau ada yang ke biniannya lagi begitu. Sebab kalau ke biniannya lagi kan rapi nggak? Rapi pasti disuruh lagi yang ketiga. Maruk. Ya manusia sifatnya begitu, selalu maruk. Iya gak? Waktu naik sepeda enak, kalau naik motor gue bisa rajin kali ngaji. Udah pakai motor, jangan cerita ngaji deh, pakai motor dulu. Mulai deh, ada inisiatif biar punya mau asal jelek nggak apa-apa. Udah punya jelek mau cakepan lagi. Artinya apa? Dunia nggak bakal pernah puas. Paham ya? Ini buat pegangin inti. Apapun bentuknya, nggak pernah bakal puas. Maka di dunia ini jangan ditaruh seperti dunia ini sebagaikan bayangan. Jangan pernah taruh di depan, tapi taruh di belakang. Sebab kalau di depan, inti kejar terus nggak bakal selesai. Bayangan nggak di depan. Pernah nggak inti bisa ngelampauin itu bayangan? Inti kejar terus, nggak ada puas-puasnya. Dunia apapun juga. Tapi jadikan dunia ini di belakang inti. Inti tetap di depan tatap. Itu bayangan yang akan ngejar itu. Itu wali-wali Allah Ta'ala begitu. Makanya nanti ada di sini. Orang yang cinta dunia itu gimana? Bukan yang kaya. Itu lihat orang kaya nih. Kaya tuh cinta dunia. Oh jangan, itu suzon.
Orang cinta dunia itu bukan karena dia kaya. Orang miskin cinta dunia banyak. Miskin ngojek nih dari jam 4 pagi kalau sembahyang subuh. Mau nyari dunia dari jam 4. Belum ada penumpang udah duluan. Pulang-pulang sampai jam 8 malam. Sholat ditinggalin semua. Itu namanya cinta dunia. Dikejar dunia, ibadah ditinggalin. Terutama yang wajib. Sholat kagak, puasa waktu puasa kagak. Pada kerjaan nggak begitu berat. Paham tuh ya? Mancing. Jadi cinta dunia, tinggalin sholat. Artinya apapun, pada status miskin. Tapi ada orang kaya. Allah kasih kekayaan. Lihat sahabat-sahabat Nabi. Tapi duitnya buat agama. Gue dengar guru kita mau bikin maulid. Gue menyumbang 50 juta. Duitnya banyak, nggak sayang. Dunia di tangannya, nggak masuk ke hatinya. Paham nggak? Teman-teman yang diajak ini. Semakin dikasih kekayaan, semakin nikmatin, bersyukur kepada Allah. Semakin dia berbagi. Itu bukan cinta dunia. Paham itu ya? Itu yang nanti di sini nih, dosa-dosanya besar orang yang hubbu dunia. Sebab dengan hubbu dunia, maaf, jangan cerita orang yang kaya. Miskin aja bisa bunuh-bunuhan gara-gara waris, gara-gara dunia, gara-gara kerjaan, gara-gara restoran, dan sebagainya. Bisa bertikai, bisa berantem, bisa membunuh. Padahal orang miskin, bukan orang kaya. Tapi berapa banyak orang kaya yang luar biasa dermawan, saling bertikai nggak? Kagak, malah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana zaman Nabi ketika umumin, kita butuh peralatan untuk perang mungkin. Wah, ada ngasih hartanya setengah dari hartanya, ada 2/3, gitu. Ya, jadi bukan letaknya karena kaya, karena sukses, bukan. Tapi ketika hatinya udah tercantol dunia, meninggalkan segala ibadahnya dia. Walaupun hidupnya sebenarnya miskin terus. Ya, makanya belajar, mudah-mudahan inti bisa jadi orang sukses. Yang selalu Anda doakan buat jamaah biar jadi orang kaya, orang sukses, orang yang punya pengaruh atau apapun juga. Tapi itu semuanya hanya pelengkap aja. Tapi hati inti tetap bertakluk, inti berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Ada yang inti punya dari kekuasaan, dari harta, dari pangkat dan sebagainya, malah justru untuk membantu perkembangan perjalanan dakwah Islamiyah. Itu yang dibilang hebat. Jadilah orang-orang demikian. Jadi bertambah usia, bertambah harta inti, mungkin bertambah pangkat inti, tapi menjadi lebih manfaat lagi inti di dalam syiar Islam. Cakep itu. Mudah-mudahan ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semuanya itu tidak menjadikan kita lebih baik, malah jadi mudarat, cukup ya Allah begini aja. Paham ya? Anda berjanji mau Allah begitu ya Allah, kalau begini aja ya Allah. Tapi kalau jadi lebih bagus lagi dakwahku dan sebagainya lagi ya Allah, kasih kekayaan, kasih, minta sama Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak jadi bagus, malah jadi lupa engkau, jadi nggak ibadah dan sebagainya. Udah, begini aja ya Allah, sekarang cukup udah ya Allah. Segini aja, kenapa? Karena nikmat, alhamdulillah, masih kenal ngaji, masih kenal ini dan sebagainya. Bikin perjanjian minta sama Allah Ta'ala. Ya, nggak ada mau sekaya, miskin. Lah, miskin dia kagak ngaji. Ya, udah sedang aja kagak ngaji, apalagi minta miskin. Ya udah, kelar hidupnya. Ya, saya mudah-mudahan Allah selalu kasih taufik hidayah inayah buat kita, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alazini qulatu sallallahu alaihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا ذرفنا بأننا ذرفنا وأننا أشرفنا فلن نضع أشرفنا